ketika kita menjadi orang percaya, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita pun harus memberikan keselamatan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, sebelum kita mengawali aktivitas kita dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 36 ayat 7, demikianlah dikatakan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karya dan inisiatif Allah terhadap ciptaannya, terlebih kepada manusia, yaitu berupa keselamatan yang telah Tuhan rancangkan jauh-jauh setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika kehidupan manusia jatuh ke dalam dosa, maka terciptalah suatu kekacauan di tengah-tengah kehidupan ciptaan. Banyak sekali ketidakadilan, banyak sekali penyimpangan terhadap hukum, sehingga tidak ada lagi yang mampu memberikan penyataan suatu kebenaran di tengah-tengah kehidupan. Sehingga Allah sebagai Tuhan yang adalah pencipta, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, memberikan rancangan keselamatan itu kepada kehidupan manusia. Rancangan keselamatan itu dimulai dari memberikan keadilan kepada setiap kehidupan manusia. Sehingga firman Tuhan ini mengatakan, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Keadilan itu harus dijunjung tinggi. Tidak ada satupun manusia yang diizinkan untuk tidak melakukan keadilan. Tetapi Allah ingin setiap manusia, setiap orang-orang percaya, itu harus memberikan keadilan kepada semua orang. Apapun pekerjaan kita dan profesi kita, dan bagaimanapun kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, maka cerminan keadilan harus diperlihatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut yang mau dikatakan, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Hukuman yang harus diberlakukan itu sesuai dengan apa yang kita akan terima. Jangan seperti yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia zaman ini, bisa mengkonsep yang namanya sanksi dari atau hukuman kepada orang lain, tetapi ketika itu jatuh kepada dirinya sendiri, dia tidak menerimanya. Terlalu banyak kita yang hanya mau memberikan hukuman kepada orang lain, tetapi ketika hukuman itu jatuh kepada dirinya, dia tidak terima. Sehingga ini menjadi peringatan bagi setiap orang percaya bahwa hukum Tuhan itu bagaikan samudera raya yang sangat hebat. Samudera raya itu menjangkau satu keluasan, di mana hukum itu harus dimulai dengan berpikir luas, berpikir yang cerdas dan berhikmat. Jika hukum diberlakukan tanpa memikirkan pengampunan dan kasih, itu juga adalah hukuman yang hanya mengandalkan kekuatan semata. Apakah kita mampu ketika kita salah kita langsung dihukum? Karena itu hukuman harus diawali dengan kasih. Sehingga keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah pemberitaan tentang keadilan dan pemberitaan tentang hukuman. Keadilan tentang hukuman ini harus jelas. Jangan kita memberlakukan hukum secara tidak adil. Jangan seperti istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi semua pihak harus siap untuk menerima yang namanya sanksi dari setiap kehidupan. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita terima. Apa yang kita lakukan,
itu yang akan kita tuai. Sehingga kehidupan kita harus jelas ketika kita menjadi orang percaya. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita pun harus memberikan keselamatan. Manusia telah diselamatkan. Seluruh dunia sudah diselamatkan. Maka manusia sebagai mandataris Allah yang diberikan wewenang untuk mengelola seluruh ciptaan. Untuk merawat, menjaga seluruh ciptaan. Maka rawatlah itu. Jagalah itu. Kelolalah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Kita sudah diselamatkan, maka kita harus menjadi agen-agen keselamatan. Untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia telah menyelamatkan hidup kita, maka kita harus menjalankan pekerjaan Allah, yaitu memberikan keselamatan bagi banyak orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pengajaran kepada kami pada hari ini. Ketika Engkau adalah Allah yang selalu menunjukkan keadilan-Mu dan memberikan hukuman-Mu kepada setiap orang yang tidak mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan, itulah yang menyelamatkan kehidupan kami. Ya Tuhan, di setiap aktivitas kami, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan sukacita dan memberikan kepada kami kemampuan. Karena kami tidak mampu jika kami berjalan sendiri. Tetapi Engkau adalah Allah yang akan memberikan sukacita itu dalam kehidupan kami. Berkatilah aktivitas kami dan pekerjaan kami, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sesuai dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menopang dan menuntun untuk melewati setiap pergumulan kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.